kita akan belajar pengurangan pecahan. Cara mengurangkan pecahan hampir sama dengan cara menjumlahkan yang diajarkan Pak Rosad kemarin. Yang pertama, kalian harus memastikan penyebutnya sama. Yang kedua, kurangkan angka pembilangnya. Dan yang ketiga, sederhanakan jika diminta. Contoh pertama, misalnya ada pecahan 8/10 dikurangi 3/10. Kedua penyebut ini merupakan bilangan yang bernilai sama. Jadi kita langsung mengurangkan pembilangnya. 8 dikurangi 3 sama dengan 5/10, langsung ditulis 10. Contoh yang kedua, misalnya ada pecahan 1/2 dikurangi 2/5. 2 dan 5 merupakan penyebut yang berbeda nilai. Cara menyamakannya, kita cari KPK-nya. Kita cari kelipatan dari 2, yaitu 2 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6 ditambah 2, 8 ditambah 2, 10 ditambah 2, 12, dan seterusnya. Begitu pula pada 5, kita cari KPK dari 5, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10, ditambah 5, 15, dan seterusnya. Jika sudah menemui angka yang sama, cukup sudah berhenti sampai ini. Kita lingkari angka yang sama, yaitu 10. Cara mengerjakannya, kita tulis dulu per 10 dikurangi per 10. Penyebut sudah kita dapatkan sama, sekarang kita kerjakan bagaimana cara pembilangnya. Kita kerjakan yang pecahan pertama. 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Hasilnya kita taruh di hasil dari pecahan ini, yaitu 5. Begitu pula dengan penyebut yang kedua. 10 dibagi 5 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya kita taruh di pecahan yang kedua. Pecahan yang pertama penyebutnya 10. Pecahan yang kedua penyebutnya juga 10. Berarti sudah memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita langsung kurangkan angka pembilangnya, yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1/10-nya langsung ditulis 10. Contoh yang ketiga, di sini ada pecahan 1, 4/6 dikurangi 2/5. Pecahan yang pertama merupakan pecahan campuran. Pecahan yang kedua merupakan pecahan biasa. Pecahan campuran ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu 1 dikali 6 ditambah 4. Harus kalian ingat-ingat, jika mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, depan dikalikan yang bawah ditambahkan yang atas. 1 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Hasilnya kita taruh di sini 10/6. 6 mengikuti penyebut yang pertama. 10/6 langsung kita kurangkan dengan 2/5. Kita lihat syarat yang pertama, pastikan penyebut sama. 6 dan 5 merupakan penyebut dengan nilai yang berbeda. Ini harus kita samakan. Cara menyamakannya dengan mencari KPK. Kita cari KPK dari 6. 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18 ditambah 6 sama dengan 24 ditambah 6 sama dengan 30 ditambah 6 sama dengan 36 dan seterusnya. Begitu pula yang 5. 5 sama dengan 5 ditambah 5 10 ditambah 5 15
ditambah 5, 20, ditambah 5, 25, ditambah 5, 30. Sudah ada angka yang sama, kita berhenti. 30 kita lingkari. Kemudian kita tulis di sini 30 dikurangi per 30. Untuk mencari pembilangnya, kita lakukan dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya, yaitu 30 dibagi 6 dikali 10. 30 dibagi 6 sama dengan 5, 5 dikali 10 sama dengan 50. Hasilnya kita tulis sebelah sini. Begitupun dengan pecahan yang kedua, 30 dibagi 5, hasilnya dikalikan 2. 30 kali 5 sama dengan 6, 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita tulis hasilnya di sini. Jika penyebutnya sudah sama, sekarang kita kurangkan pembilangnya, yaitu 50 dikurangi 12 sama dengan 38 per 30. Apakah ini bisa disederhanakan? Kita cari FPB-nya. FPB dari 38 dan juga 30 menggunakan pohon faktor. 38 dibagi 2 sama dengan 19. Apakah 19 bisa dibagi lagi? Tidak. Jika tidak bisa, berhenti sampai di sini. Kita ke bilangan berikutnya, yaitu 30. 30 kita bagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi lagi. Sekarang kita tulis FPB-nya. 38 sama dengan 2 dikali 19. 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Adakah angka yang sama? 2 merupakan angka yang sama. Oleh karena itu, pecahan ini kita bagi dengan angka 2. 38 dibagi 2, 30 dibagi 2. Dalam menyederhanakan, penyebut dan pembilang harus dibagi oleh bilangan yang sama. Jika bilangannya berbeda, itu tidak bisa disederhanakan. 38 bagi 2 sama dengan 19 per 30 bagi 2 sama dengan 15. Pecahan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Coba kalian lihat, pecahan ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, hal ini harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bisa menggunakan porogapit. 19 diporogapit dengan 15. Pastikan pembilang ditaruh di dalam. 19 dibagi 15 sama dengan 1. 1 dikali 15 sama dengan 15. Ini dikurangi. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Apakah 4 bisa dibagi 15? Jika tidak bisa, berhenti sampai di sini. Dalam menulis pecahan campurannya, kalian tulis angka 1 yang di atas, kalian tulis di bagian depan 1. Kemudian sisanya adalah 4, kalian tulis 4 per 15. Penyebutnya harus tetap sama. Ini adalah pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh yang keempat, pengurangan dari pecahan 2, 1/3 dikurangi 1, 3/7. Kedua pecahan campuran ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Khusus untuk pengurangan, jika menemui pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa. Kita kerjakan dulu pecahan yang pertama. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Kita tulis 7 per 3. Dikurangi 1 dikali 7 sama dengan 7, ditambah 3 sama dengan 10. Kita tulis hasilnya 10 per 7. Kedua pecahan ini sudah diubah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita samakan penyebutnya.
KPK dari 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan 18 ditambah 3 sama dengan 21 ditambah 3 sama dengan 24 dan seterusnya. Sekarang kita cari KPK dari 7. 7 sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14 ditambah 7 sama dengan 21 ditambah 7 sama dengan 28 dan seterusnya. Angka yang sama kita lingkari. Sama dengan, kita tulis dulu per 21 dikurangi per 21. Kita cari pembilangnya. 21 dibagi 3 sama dengan 7 dikalikan 7 sama dengan 49. Sekarang kita ke pecahan yang kedua. 21 dibagi 7 sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30. Kita tulis 30. Karena kedua pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama, sekarang kita kurangkan. 49 dikurangi 30 sama dengan 19. Kita tulis 19 per 21. Sekarang kita coba untuk menyederhanakan pecahan ini. Kita cari dengan cara FPB, yaitu menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu FPB dari 19. 19 dibagi. Bisakah 19 dibagi oleh bilangan lain? Tidak bisa. Jadi berhenti cukup di sini. Sekarang kita ke 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Karena pada 19 tidak ada pembaginya dan tidak ada pembagi dengan bilangan yang sama, jadi pecahan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Pembelajaran hari ini tentang pengurangan pecahan. Semoga kalian paham dan tetap semangat belajar di rumah ya.